Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas metafor untuk chapter keempat dan chapter kelima. Yang pertama, saya akan mengerjakan chapter keempat, soal pertama, yaitu yang pertama kita diminta untuk mengekstrak. Jadi di sini kita diminta untuk memfilter terlebih dahulu untuk new ball yang transaksinya itu nilainya lebih dari 1000. Kemudian kita diminta untuk mengekstraknya ke tabel yang baru. Kita kemudian Oke. Nah, di sini dengan nama tabel yang baru yaitu tabel New Goal Greater than 1000 ini data-datanya sudah terfilter dengan new ball yang nilainya lebih dari 1000. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita ditanyai apa perbedaan antara the total number of transaction and the number of transaction with a new ball value greater than 2000. Jadi kita kembali ke credit card metaphor. Apabila kita lihat ini ada 200 record untuk seluruh total transaction yang ada di file credit cards metaphor. Nah, sedangkan apabila kita sudah memfilter new ball yang lebih besar dari 2000, nah kita akan mengetahui bahwa count records-nya itu ada 53. Jadi dari 200 transaksi itu yang memiliki new ball dengan nilai lebih dari 2000 itu ada 53 transaksi. Kalau selanjutnya itu diminta dengan filter yang udah ada yaitu new ball lebih besar dari 2000, berapa transaksi yang juga memiliki past due amount-nya itu lebih besar dari 0. Kita mengedit saja filter yang sudah kita miliki, new ball lebih besar dari 2000 and past due amount itu lebih besar dari 0. Kita verify terlebih dahulu. Kemudian valid dan oke. Nah, di sini berarti filter yang kita miliki itu tidak hanya new ball lebih besar dari 2000 nilainya, tetapi past due amount-nya itu lebih besar dari 0. Mulai dari 56 hingga 596 apabila kita count records, ada 12 records dari 200 total records yang dimiliki oleh credit cards metaphor. Selanjutnya nomor 4 yaitu kita diminta untuk mengecek card number yang memiliki zero new ball dengan nilai 0 dan mengekspor data tersebut menjadi bentuk text file. Jadi pertama-tama kita memfilter terlebih dahulu new ball yang baru sama dengan 0. Nah, kemudian setelah mendapat ini, kita bisa mengekspor data tersebut ke other application dengan export field-nya itu card number. Dan seperti yang tadi diminta adalah export as txt, kemudian saya beri nama card number new ball equal to 0. Oke, nah di sini kita akan mendapat notice bahwa sudah berhasil untuk membuat file txt yang kita minta. Hampir mirip soalnya, namun yang diminta itu card number-nya dengan new ball yang nilainya kurang dari 0 atau negatif, memiliki nilai negatif. Jadi kurang dari 0. Kemudian di sini kita ekstrak datanya, export. Yang diminta adalah dalam bentuk access. Dan yang di sini adalah yang ditanyai adalah card number. Kemudian saya memberi nama card number with negative new ball value. Nah, setelah itu kita mendapat notice bahwa ekspornya sudah berhasil dan di save di internal storage kita. Kita metafor ini ingin mengetahui financial charge yang dikeluarkan menggunakan credit card-nya mereka. Jadi di sini kita ingin mengetahui financial charge-nya dengan cara total fields untuk financial charge-nya, yaitu tadi kita klik analyze dan total fields, dan di sini ada diketahui bahwa financial charge-nya adalah 3.872,2 US dollar. Selanjutnya kita diminta untuk mengetahui financial charge-nya itu yang lebih besar dari 10 dolar. Kita tinggal filter financial charge lebih besar dari 10. Terlebih dahulu, valid, oke. Nah, di sini kita memiliki data filter yang sudah difilter yang financial charge-nya itu lebih besar dari 10 dolar. Selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan seluruh nilai dari current balance, atau apabila kita lihat di kolom itu new balance-nya, kita ingin mengetahui seluruh total. Jadi kita klik aja ini new ball.
kolom Newpol, kemudian analyze total fields. Nah, di sini diketahui bahwa total dari seluruh nilai fields Newpol atau current balance-nya dari perusahaan Metafor itu adalah 286.315,79 US dollar. Kemudian untuk soal terakhir itu Metafor ingin mengurangi kredit limit yang dimilikinya. Nah, sehingga dia tuh ingin mengetahui berapa banyak kartu kredit yang memiliki limit lebih besar dari 10 dolar. Di sini kita tinggal memfilter kredit limit yang lebih besar dari 10.000 itu ada berapa saja. Kita verify terlebih dahulu, kita oke. Nah, di sini diketahui bahwa ada 2 credit cards yang memiliki credit limit lebih dari 10.000. Kita tinggal bisa account records. Nah, di sini diketahui dari 200 kartu kredit itu ada 2 kartu kredit yang memiliki kredit limit lebih besar dari 10.000 dolar. Saya akan melanjutkan exercise chapter 5. Jadi, untuk yang pertama kita diminta untuk mengetahui total expense untuk tiket pesawat, tiket hotel, serta rental mobil secara terpisah. Nah, di sini untuk tabel transaction in April, di sini ada quotes serta description. Jadi, quotes ini adalah menunjukkan beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh karyawan. Jadi misalnya untuk kode tiket pesawat itu dimulai dari kode nomor 3000 yaitu berasal dari United Airlines hingga 3261 yaitu pesawat Air China. Jadi karena ada beberapa kode yang harus kita cari untuk mengetahui totalnya, kita menggunakan filter, kemudian menggunakan between, all trim, dalam kurung quotes, karena field yang ingin kita ketahui itu berasal dari quotes-nya, yaitu mulai interval 3000, 3261. Dan kita verify terlebih dahulu bahwa expression yang kita tuliskan itu valid, kemudian kita oke. Kemudian kita analyze total fields. Oke. Amount-nya diklik. Nah, di sini diketahui bahwa amount untuk tiket pesawat yang kodenya itu dimulai dari 3000 hingga 3261, tercatat ada 37 record dengan amount 21.692,1 dolar US dollar. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk tiket hotel. Kita remove filter dulu. Tiket hotel itu dimulai dari nomor 3.507 hingga 3.750. Seperti tadi, kita menggunakan expression between, all trim, in quotes, karena fieldnya ingin kita ketahui itu quotes, in koma, 3.507, 3.750. Kita verify terlebih dahulu, expression yang kita tuliskan itu valid, kemudian kita pilih OK. Sehingga di sini kita analyze total fields, amount. Oke, jadi di sini diketahui bahwa pengeluaran untuk tiket hotel itu ada 47 records dengan nilai total 23.443,52 dolar US dollar. Selanjutnya sama untuk penyewaan kendaraan. Kita delete filter terlebih dahulu, kemudian sama between, all trim, quotes, koma, yaitu kodenya itu dimulai dari 3.352 hingga 3.427. Ini untuk penyewaan mobil. Nah, di sini diketahui ada ada 4 records yang sesuai dengan filter kita dengan nilai 2.112,65 dolar US dollar. Untuk soal selanjutnya kita diminta untuk mengetahui total expense untuk British Airways flights, untuk semua penerbangan yang menggunakan British Airways. Nah, British Airways ini diketahui kodenya itu adalah 3005. 3005 di sini ada 2. Jadi kita menggunakan filter match. Kalau tadi between karena ada intervalnya, kalau ini karena hanya ada satu kode yaitu 3005, kita menggunakan filter match. Match. All three. Codes. Ya, 3005. 3005. Kita verify terlebih dahulu. Expression-nya valid, kita oke. Nah, di sini ada 2. Kita analyze total fields. Mau, oke. Jadi untuk pengeluaran yang digunakan untuk membeli tiket pesawat British Airways itu ada 2 dengan nilai 672,93 US dollar. Selanjutnya kita diminta untuk mengetahui pengeluaran untuk restoran, fast food, serta catering
both separately and together. Jadi pertama-tama kita ingin mengetahui separately atau terpisah. Yang pertama itu adalah pengeluaran untuk restoran. Nah, karena untuk restoran itu kodenya hanya satu, yaitu 5.812, kita menggunakan fitur match. 5.814. Kita verify terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa pengeluaran untuk restoran itu ada 5 kali dengan nilai $1.664,23 untuk restoran. Selanjutnya kita ingin mencari untuk fast food. Kalau fast food itu kodenya adalah 5.814. Kita verify, valid, oke. Nice. Jadi untuk fast food itu ada 5 record dengan nilai total transaksi $1.664,23. Dan selanjutnya itu ada untuk catering yang kodenya adalah 5.811. Jadi di sini untuk catering itu ada 22 record transaksi dengan nilai $9.023,74. Nah, kalau selanjutnya kita ingin mengetahui apabila ketiga-tiganya itu digabungkan. Hampir sama, namun di sini kita menggunakan koma. Itu yang pertama restoran. Ini tadi 5.812. Kemudian untuk fast food itu 5.814. Dan yang terakhir untuk catering itu 5.811. Nah, oke. Jadi di sini kita mengetahui pengeluaran untuk yang pertama restoran, kemudian fast food, kemudian catering. Kita analyze total fields. Jadi totalnya itu untuk ketiga-tiganya itu ada 43 record match dengan nilai $18.314,02 US dollar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban nomor 4, yaitu kita diminta untuk mencari transaksi-transaksi yang ditagihkan untuk internal departments. Nah, internal departments itu merupakan transaksi yang memiliki customer number yang angkanya itu dimulai dari angka 0. Jadi kita harus mengetahui match menggunakan filter dulu. Menggunakan match customer number dengan angka 0. Kita verify. Oke. Nah, di sini kita tinggal analyze. Nah, di sini kan apabila kita lihat customer number-nya, kita ascending kan, itu dimulai dari angka 0 semua kan. Mulai dari 00000 sampai 0515 sekian. Dan kita ingin mengetahui total fields-nya itu berapa. Nah, di sini diketahui ada 91 catatan bahwa itu masuk ke internal departments dengan nilai $44.629,11 US dollar. Kemudian nomor 5 itu kita diminta untuk mengetahui berapa persentase pengeluaran yang digunakan untuk keperluan internal dan berapa persentase yang digunakan untuk keperluan eksternal. Pertama-tama saya akan membuat sebuah tabel pembantu baru untuk mengklasifikasikan customer number dengan nama misalnya X saja untuk mempersingkat waktu. Yes. Nah, di sini ada semua data, ditambah ada percent of account dan percent of field. Jadi di sini itu yang membuat untuk membantu kita mengetahui persentase untuk transaksi internal dan transaksi eksternal. Karena transaksi internal itu tadi dimulai dengan angka 0, jadi kita menggunakan fitur edit view filter seperti tadi, match 0 customer number, oke. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada beberapa customer number untuk transaksi internal dan berapa transaksinya, serta persentasenya. Apabila kita ingin mengetahui semuanya, nah di sini dijelaskan bahwa count percentage-nya itu tadi 32,4% dengan nilai total 44.629,11 US dollar dengan nilai count transaksinya itu 91 kali transaksi dan field percentage itu 31,96%. Nah, begitu pula apabila kita ingin mengetahui eksternalnya, berarti kan eksternal itu adalah 100% dikurangi dari 32,4%. Sehingga kira-kira adalah 60
hingga 68%. Kemudian selanjutnya soal terakhir yaitu kita diminta untuk menggunakan comment classify untuk membuat sebuah tabel baru yang mengelis total transaction on a per customer number basis. Jadi hampir mirip tadi seperti yang cara terakhir yang saya gunakan, kita menggunakan fitur classify customer number dan outputnya kita misalnya bikin XOXO gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mengetahui ada customer number beserta count-nya serta percentage of count. Kemudian kita bisa analyze total fields. Kita ingin mengetahui semuanya sehingga kita add all. Oke, dan di sini ada total fields dari customer number. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.